Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Uswatun Alimah. Saya ingin mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Analisis Kemampuan Kognitif Berdasarkan Gaya Belajar Siswa pada Materi Suhu dan Kalor. Bab 1. Latar belakang masalah. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seluruh negara di dunia berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di negaranya. Kualitas pendidikan menunjukkan kemajuan dan kemakmuran sebuah negara. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pemerintah Indonesia mengadakan perubahan kurikulum, penggunaan strategi belajar yang inovatif, serta perangkat evaluasi dalam menilai keberhasilan siswa. Keberhasilan siswa dapat dinilai dari bagaimana siswa memahami konsep yang diajarkan dan memanfaatkan pemahamannya untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Memahami konsep dan memecahkan masalah merupakan kompetensi dasar dari kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif merupakan aktivitas mental yang berkaitan dengan pengetahuan tentang bagaimana siswa dapat menyerap, menguasai, dan menyimpan informasi yang dipelajarinya. Dalam mengelola informasi yang dipelajarinya, secara umum terdapat 6 proses kognitif yang harus dikuasai siswa. Menurut Anderson dan Krathwohl, 6 proses kognitif dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi yaitu mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Menurut Susanti, berdasarkan proses kognitif dalam mengelola informasi, setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda. Kemampuan yang dimiliki siswa dipengaruhi oleh alat indera yang digunakan ketika memperoleh informasi. Husnul dalam penelitiannya menyatakan bahwa pada setiap penggunaan alat indera memiliki kemampuan daya serap yang berbeda. Siswa yang belajar dengan melihat akan mampu mengingat, mengenali, mengingat kembali, dan menghubungkan fakta dan konsep. Sementara siswa yang belajar dengan mendengar memerlukan pembelajaran yang melibatkan ingatan yang berurutan agar kemampuan kognitifnya lebih baik. Adapun siswa yang belajar dengan gerakan tubuh memungkinkan memiliki kemampuan kognitif yang lebih baik. Artinya, semakin banyak alat indera yang digunakan untuk menerima dan mengolah informasi, semakin besar kemungkinan informasi tersebut dipahami dan dapat dipertahankan dalam ingatan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan kognitif siswa dipengaruhi oleh pengalaman belajarnya saat memperoleh informasi. Informasi pengalaman belajar siswa dikemukakan oleh Edgar Dale dalam Kerucut Pengalaman Dale. Kerucut pengalaman Dale meliputi 3 tingkatan pengalaman. Pertama, pengalaman langsung atau konkret. Kedua, pengalaman benda tiruan atau ikonik. Ketiga, pengalaman verbal atau abstrak. Di mana tingkatan pengalaman ini semakin ke atas puncak kerucut, semakin abstrak cara penyampaian pesannya. Tingkatan ini menginformasikan bahwa proses belajar tidak harus selalu dimulai dari pengalaman langsung, tetapi dimulai dengan jenis pengalaman yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Ketika proses pembelajaran yang disampaikan guru sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, maka siswa dapat mencapai kemampuan kognitif yang tinggi. Namun, ketika proses pembelajaran yang disampaikan guru tidak sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, maka siswa akan memiliki kemampuan kognitif yang rendah. Pernyataan ini diperkuat oleh Aminah dalam penelitiannya, di mana siswa yang memiliki kemampuan kognitif tinggi akan mampu memahami pelajaran yang disampaikan oleh guru. Sementara, siswa yang memiliki kemampuan kognitif rendah akan kesulitan dalam memahami pelajaran yang disampaikan oleh guru. Siswa yang mengalami kesulitan dalam proses belajarnya memiliki banyak cara yang dilakukan untuk mengatasinya. Ada siswa yang belajar kepada teman sebayanya yang dianggap lebih paham, ada pula siswa yang membaca kembali materi yang telah diajarkan, selain itu ada yang meminta guru untuk memberikan soal beserta cara penyelesaiannya secara langsung. Goffard dalam penelitiannya mengemukakan bahwa perbedaan tingkat proses kognitif memungkinkan siswa untuk memiliki cara dan kebutuhan yang berbeda dalam mengelola proses belajarnya. Menurut Faik, cara yang siswa gunakan untuk memahami pelajaran dikenal dengan sebutan gaya belajar. Menurut Fitriana, siswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda sesuai kemampuan kognitifnya. Gaya belajar siswa merupakan kombinasi dari cara siswa menyerap pelajaran yang diberikan dan cara siswa mengatur serta mengolah informasi. Aditya dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa gaya belajar memiliki peran yang sangat penting dalam proses berpikir untuk mengelola informasi. Yen Chania menambahkan bahwa siswa harus mengenali gaya belajarnya agar mudah menerima pelajaran. Nurbaiti menyatakan jika siswa belajar sesuai dengan
gaya belajar yang dimilikinya, maka siswa akan belajar dengan lebih efektif. Pendapat-pendapat ini menginformasikan pentingnya mengenali gaya belajar siswa untuk mengembangkan kemampuan kognitifnya. Pengenalan gaya belajar akan membantu siswa mencapai kemampuan kognitif yang lebih baik. Beberapa hasil penelitian menyatakan pembelajaran fisika dapat memfasilitasi untuk memperoleh informasi terkait kemampuan kognitif dan gaya belajar. Misalnya, hasil penelitian Susana mengatakan bahwa pembelajaran fisika merupakan kegiatan pembelajaran yang dapat memfasilitasi pengenalan gaya belajar dan pengembangan kemampuan kognitif. Hasil penelitian Ardianto menyatakan persoalan fisika banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sehingga dapat menunjang pengembangan kemampuan kognitif siswa. Sementara hasil penelitian Yen menyatakan belum banyak dilakukan penelitian mengenai analisis kemampuan kognitif berdasarkan gaya belajar siswa dalam bidang fisika. Uraian di atas menunjukkan penelitian mengenai analisis kemampuan kognitif berdasarkan gaya belajar siswa dalam bidang fisika penting untuk dilakukan. Dalam penelitian ini, analisis diterapkan pada materi suhu dan kalor. Pemilihan materi suhu dan kalor didasarkan atas tuntutan kompetensi dari materi itu sendiri. Materi suhu dan kalor menuntut siswa memiliki kompetensi menganalisis. Menganalisis merupakan proses yang melibatkan bagian dan struktur pemikiran secara keseluruhan untuk memecahkan masalah. Menurut Yulia, untuk memiliki kemampuan menganalisis, siswa harus memiliki kemampuan sebelumnya yang lebih rendah, meliputi kemampuan mengingat, memahami, dan mengaplikasikan. Sementara menurut Husna, kemampuan menganalisis dibutuhkan untuk menguasai kemampuan yang lebih tinggi, meliputi kemampuan mengevaluasi dan mencipta. Pendapat-pendapat tersebut menunjukkan materi suhu dan kalor mampu memfasilitasi pengembangan kemampuan kognitif dari tingkatan rendah hingga tingkatan tinggi. Pemilihan materi ini juga didasarkan pada hasil ujian nasional 2019 yang dikeluarkan oleh Pusat Penelitian Pendidikan. Hasilnya menunjukkan persentase siswa menjawab benar untuk wilayah Kabupaten Bekasi pada salah satu indikator suhu dan kalor bernilai rendah yakni 28,47%. Berdasarkan hal-hal yang melatar belakangi permasalahan yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Analisis Kemampuan Kognitif Berdasarkan Gaya Belajar Siswa pada Materi Suhu dan Kalor. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut. 1. Kemampuan kognitif siswa berbeda-beda, sehingga siswa mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran yang disampaikan oleh guru. 2. Gambaran gaya belajar siswa terhadap kemampuan kognitif belum banyak diteliti, sehingga informasi terkait gaya belajar masih sedikit. 3. Hasil ujian nasional 2019 menunjukkan penguasaan materi suhu dan kalor masih tergolong rendah, sehingga pengembangan kemampuan kognitif siswa belum terfasilitasi. Pembatasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka masalah dalam penelitian ini dibatasi pada kemampuan kognitif dan gaya belajar. Kemampuan kognitif yang diukur berorientasi pada kemampuan kognitif taksonomi belum revisi yang dikemukakan oleh Anderson dan Cratwell meliputi mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Gaya belajar yang diukur berorientasi pada gaya belajar yang dikemukakan oleh Deporter dan Hernacki meliputi gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Materi yang digunakan untuk mengkaji analisis kemampuan kognitif berdasarkan gaya belajar yaitu materi suhu dan kalor. Perumusan masalah. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hasil analisis setiap tingkatan kemampuan kognitif berdasarkan gaya belajar siswa pada materi suhu dan kalor. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil analisis setiap tingkatan kemampuan kognitif berdasarkan gaya belajar siswa pada materi suhu dan kalor. Manfaat penelitian. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu 1. Memberikan informasi mengenai tingkat kemampuan kognitif berdasarkan gaya belajar untuk dijadikan sebagai bahan merancang proses pembelajaran di kelas. 2. Memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi untuk dijadikan bahan masukan dalam melakukan perbaikan kemampuan kognitif siswa pada materi suhu dan kalor. 3. Menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya mengenai kemampuan kognitif berdasarkan gaya belajar siswa di bidang fisika. Bab 3. Tempat dan waktu penelitian.
Penelitian ini dilaksanakan di SMA N 1 Cibarusah yang berlokasi di Jalan Raya Cibarusah, Perumahan Geria, Kabupaten Bekasi. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk mengumpulkan data dan menjelaskan suatu fenomena yang bersifat aktual dan faktual. Data yang diperoleh akan dipaparkan serta dianalisis untuk memberikan gambaran. Subjek penelitian. Subjek penelitian adalah keseluruhan objek di mana terdapat beberapa narasumber atau informan yang memberikan informasi berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Subjek dalam penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan subjek atau sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Subjek dalam penelitian ini adalah 72 siswa dalam kurung 3 kelas, 11 MIPA SMA N 1 Cibarusah. Dalam penelitian ini, subjek akan memberikan informasi yang berhubungan dengan gaya belajar dan kemampuan kognitif dengan cara mengisi kuesioner dan mengerjakan tes. Selanjutnya, dari 72 siswa yang menjadi subjek penelitian, diambil 9 siswa untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan gambaran karakteristik gaya belajar. Dalam hal ini, informasi diperoleh melalui wawancara. Pemilihan 9 siswa atau subjek didasarkan pada 1. Subjek dapat merepresentasikan siswa lain dengan gaya belajar yang sama. Dalam kurung, subjek memiliki skor tertinggi pada masing-masing gaya belajar. 2. Subjek mewakili tingkat tiap kelompok kemampuan kognitif dalam kurung kelompok atas, kelompok tengah, dan kelompok bawah. Gambaran identitas 9 siswa atau subjek dapat dilihat pada tabel. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini terdapat 2 jenis instrumen yang digunakan, yaitu instrumen tes dan instrumen non-tes. Instrumen tes yang digunakan dalam penelitian ini berupa soal uraian yang ditujukan untuk mengukur kemampuan kognitif. Soal uraian disusun berdasarkan indikator kemampuan kognitif yang dikemukakan oleh Anderson dan Krathwohl. Instrumen non-tes yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner gaya belajar dan pedoman wawancara. Wawancara yang digunakan oleh peneliti terhadap siswa adalah wawancara tak berstruktur. Dalam wawancara tak berstruktur, peneliti membawa kerangka pertanyaan-pertanyaan untuk disajikan, dan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut masih dapat berkembang lagi menjadi pertanyaan-pertanyaan lain. Kalibrasi instrumen tes. Kalibrasi instrumen tes bertujuan untuk mengetahui kualitas dan kelayakan dari instrumen tes yang digunakan. Kalibrasi ini dilakukan melalui 2 cara, yaitu uji coba pada ahli dan uji coba pada subjek. Uji coba pada ahli bertujuan untuk mengetahui validitas dari instrumen tes yang digunakan dengan cara dikonsultasikan pada para ahli. Sementara uji coba pada subjek dilakukan setelah instrumen diuji kelayakannya melalui uji coba pada ahli. Berdasarkan tabel hasil uji validitas pada ahli, aspek yang dinilai termasuk dalam kategori sangat sesuai, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen tes yang digunakan bersifat valid dan layak digunakan dalam penelitian. Berdasarkan tabel hasil uji validitas pada subjek, terlihat bahwa dari 20 soal yang diuji cobakan, soal yang valid sebanyak 90% atau 18 soal. Reliabilitas. Reliabilitas adalah derajat konsistensi instrumen yang bersangkutan. Reliabilitas berkenaan dengan derajat pertanyaan apakah suatu instrumen dapat dipercaya sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil uji reliabilitas menggunakan software Anates V4, diperoleh nilai reliabilitas dari instrumen tes sebesar 0,97. Artinya, reliabilitas dari instrumen tes terkategori sangat tinggi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan instrumen tes layak digunakan untuk memperoleh data penelitian. Taraf kesukaran. Taraf kesukaran merupakan salah satu aspek dari analisis butir soal untuk mengetahui apakah soal yang diberikan tergolong mudah, sedang, atau sukar. Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sukar. Berdasarkan tabel hasil uji taraf kesukaran, terlihat bahwa dari 20 soal yang diujikan, soal yang tergolong mudah sebanyak 1, soal yang tergolong sedang sebanyak 17, dan soal yang tergolong sukar sebanyak 2. Daya pembeda. Daya pembeda merupakan kemampuan soal untuk membedakan antara siswa
berkemampuan tinggi dan siswa berkemampuan rendah. Berdasarkan tabel hasil uji daya pembeda, terlihat bahwa dari 20 soal, 1 soal terkategori jelek, 9 terkategori cukup, 8 terkategori baik, dan 2 terkategori baik sekali. Kalibrasi instrumen non-test. Instrumen non-test pada penelitian ini mengadopsi FAQ Learning Style Self-Assessment Questionnaire yang dikembangkan oleh Victoria Chislett dan Alan Chapman. FAQ Learning Style Self-Assessment Questionnaire yang digunakan telah melalui proses adaptasi konteks Indonesia dan tervalidasi dalam penelitian Siti Aminah. Sementara reliabilitas instrumen telah diuji oleh Ratuan dengan hasil 0,860 visual, 0,808 auditori, dan 0,752 kinestetik. Teknik analisis data. Analisis data digunakan untuk mengetahui kemampuan kognitif siswa berdasarkan gaya belajar. Data yang dianalisis berupa kuesioner gaya belajar, tes kemampuan kognitif, dan hasil wawancara. Analisis yang dilakukan berupa analisis deskriptif. Analisis deskriptif kuesioner gaya belajar. Analisis deskriptif kuesioner gaya belajar bertujuan untuk mengetahui kecenderungan gaya belajar siswa dilihat dari data hasil kuesioner gaya belajar. Untuk mengetahui kecenderungan gaya belajar siswa, peneliti merekap data hasil dari kuesioner gaya belajar FAQ, kemudian data hasil kuesioner gaya belajar FAQ diolah dan dianalisis menggunakan bantuan software Microsoft Excel. Peneliti mengelompokkan siswa berdasarkan kecenderungan gaya belajar masing-masing dan dicari persentase masing-masing kelompok menggunakan persamaan P sama dengan F per N dikali 100%. Analisis deskriptif kemampuan kognitif. Analisis deskriptif kemampuan kognitif bertujuan untuk menggambarkan tingkat kemampuan kognitif siswa. Peneliti memberi skor mengikuti pedoman penskoran yang telah dibuat, menjumlahkan dan menentukan nilainya menggunakan perhitungan. Kemudian mengkategorikan tingkat kemampuan kognitif siswa berdasarkan nilai yang diperolehnya merujuk pada pedoman penskoran oleh Syukur sebagaimana ditunjukkan pada tabel. Analisis deskriptif hasil wawancara. Analisis deskriptif hasil wawancara bertujuan untuk mengetahui gambaran karakteristik cara belajar siswa berdasarkan gaya belajarnya. Untuk mengetahui gambaran karakteristik cara belajar siswa, peneliti mereduksi hasil wawancara dan menyajikannya dalam bentuk uraian singkat. Bab 4. Hasil penelitian. Penelitian ini menganalisis kemampuan kognitif berdasarkan gaya belajar. Dalam penelitian ini terdapat 3 data yang dianalisis. Pertama, data kuesioner gaya belajar yang mendeskripsikan cara belajar yang optimal bagi siswa dalam menyerap materi pelajaran. Kedua, data kemampuan kognitif yang mendeskripsikan kemampuan kognitif siswa tiap gaya belajar. Ketiga, data hasil wawancara. Data kuesioner gaya belajar dan data kemampuan kognitif diperoleh dari 72 siswa dalam kurung keseluruhan subjek penelitian, sementara data wawancara diperoleh dari 9 siswa dalam kurung diambil dari 72 siswa yang menjadi subjek penelitian. Selanjutnya, data kuesioner gaya belajar, data kemampuan kognitif, dan data hasil wawancara diolah kemudian dianalisis menggunakan analisis deskripsi. Hasil pengolahan dan analisis data secara keseluruhan disajikan sebagai berikut. Data kuesioner gaya belajar. Pengisian kuesioner gaya belajar dilakukan sebelum proses pembelajaran. Kuesioner gaya belajar dimaksudkan untuk mengetahui cara belajar yang optimal bagi siswa dalam menyerap materi pelajaran. Kuesioner gaya belajar diberikan pada siswa kelas 11 MIPA SMAN 1 Cibarusa yang berjumlah 72 siswa dalam kurung 3 kelas. Hasil data kuesioner gaya belajar disajikan dalam gambar. Diagram gaya belajar siswa memberikan informasi bahwa cara belajar yang optimal bagi siswa dalam menyerap materi pelajaran adalah visual sebanyak 29 orang dalam kurung 40,27%. Kemudian diikuti auditori sebanyak 26 orang dalam kurung 36,11% dan kinestetik sebanyak 17 orang dalam kurung 23,61%. Jadi dapat disimpulkan gaya belajar yang mendominasi siswa 11 MIPA SMAN 1 Cibarusa adalah visual. Data kemampuan kognitif. Pemberian tes kemampuan kognitif dilakukan setelah proses pembelajaran. Data kemampuan kognitif dalam penelitian ini berupa nilai dengan total maksimal 100. Hasil pengolahan data kemampuan kognitif terdiri dari pemusatan dan penyebaran kemampuan kognitif,
Berdasarkan paparan, hasil pemusatan dan penyebaran kemampuan kognitif siswa untuk masing-masing gaya belajar diperoleh informasi terdapat perbedaan kemampuan kognitif siswa berdasarkan gaya belajar, di mana kemampuan kognitif siswa visual lebih baik dibandingkan siswa auditori dan kinestetik. Kategorisasi kemampuan kognitif. Berdasarkan paparan hasil kategorisasi kemampuan kognitif siswa untuk masing-masing gaya belajar diperoleh informasi bahwa sebagian besar siswa visual termasuk pada kategori cukup, sementara siswa auditori dan kinestetik terkategori baik. Capaian pada setiap jenjang kognitif. Paparan hasil capaian jenjang kognitif siswa untuk masing-masing gaya belajar menginformasikan bahwa terdapat kesamaan capaian antara siswa visual dan kinestetik. Adapun urutan capaian jenjang kognitif kedua gaya belajar tersebut dari yang paling tinggi meliputi mengingat, mengaplikasikan, dan memahami. Sementara urutan capaian jenjang kognitif siswa auditori yang paling tinggi dari yang paling tinggi meliputi mengingat, memahami, dan mengaplikasikan. Analisis kemampuan kognitif setiap jenjang. Bagian ini menganalisis jawaban siswa setiap jenjang kognitif untuk masing-masing gaya belajar. Berikut disajikan analisis kemampuan kognitif tiap gaya belajar. Analisis kemampuan kognitif siswa visual. Pada soal jenjang kognitif mengingat, dengan proses mengenali dan mengingat kembali, siswa visual mampu memberikan jawaban yang tepat. Dalam hal ini, siswa visual lebih mampu mengingat ketika soal menampilkan gambar dibandingkan pernyataan sebagaimana ditunjukkan gambar 4.5. Siswa visual dalam menjawab soal juga cenderung ingin tampak rapi dan teratur, serta menyukai menggunakan warna. Hal ini terlihat dari lembar jawaban siswa V1 pada soal jenjang kognitif memahami dalam kurung proses mengaplikasikan, di mana siswa V1 menulis jawaban dengan rapi serta menggunakan pena berwarna, sebagaimana ditunjukkan gambar 4.6. Pada soal jenjang kognitif memahami dengan proses membandingkan, siswa visual tidak mampu memberikan jawaban yang tepat. Jawaban siswa visual melampaui jenjang kognitif dari soal, di mana tuntutan indikator memahami diselesaikan melalui menerapkan prosedur ke dalam keadaan tertentu dalam kurung jenjang kognitif mengaplikasikan. Siswa visual merupakan pengatur dan perencana jangka panjang yang baik. Ketika menjawab soal, siswa visual cenderung memperhatikan hal-hal secara detail seperti menuliskan besaran yang diketahui dan besaran yang ditanyakan sebelum melaksanakan penyelesaian. Hal ini terlihat dari jawaban siswa V2 pada soal jenjang kognitif menganalisis dalam kurung proses membedakan, sebagaimana ditunjukkan pada gambar 4.7. Analisis kemampuan kognitif siswa auditori. Siswa auditori mampu memahami tabel dan gambar yang disajikan pada soal. Siswa auditori cenderung menjawab soal secara rinci karena suka memberi penjelasan dengan panjang lebar. Hal ini terlihat dari jawaban siswa A2 pada soal jenjang kognitif mengingat dalam kurung proses mengingat kembali, sebagaimana ditunjukkan pada gambar 4.8. Pada soal jenjang kognitif mengaplikasikan dan dengan proses mengeksekusi dan mengimplementasikan, siswa auditori mampu memberikan jawaban yang tepat. Siswa auditori mampu melaksanakan prosedur dan menilai pengukuran yang benar. Namun, siswa auditori tidak mampu menunjukkan kesalahan pada pengukuran yang benda lain. Hal ini terlihat dari jawaban siswa A1 sebagaimana ditunjukkan pada gambar 4.9. Pada soal jenjang kognitif menganalisis dan dengan proses membedakan, siswa auditori kurang mampu memahami lambang dan satuan besaran yang tepat, sebagaimana ditunjukkan pada gambar 4.10. Analisis kemampuan kognitif siswa kinestetik. Siswa kinestetik cenderung menjawab soal dengan singkat. Siswa kinestetik menyukai hal yang sederhana. Hal ini terlihat dari jawaban siswa K3 pada soal jenjang kognitif mengingat dalam kurung proses mengingat kembali, sebagaimana ditunjukkan pada gambar 4.11. Siswa kinestetik juga suka menggunakan warna dan melakukan aktivitas fisik. Pada soal jenjang kognitif menganalisis dengan proses mengorganisasi, siswa kinestetik menggarisbawahi jawaban akhir menggunakan stabilo. Kegiatan menggarisbawahi dilakukan siswa kinestetik karena menyukai melakukan aktivitas fisik seperti gerakan tangan ketika menggunakan stabilo. Hal ini terlihat dari jawaban siswa K3 sebagaimana ditunjukkan gambar 4.12. Pada soal jenjang kognitif menganalisis dengan proses membedakan,
Siswa kinestetik kurang lancar menyebutkan besaran yang diketahui dalam soal. Namun, siswa kinestetik mampu membuat gambar dalam menjelaskan informasi yang diketahui pada soal. Sebagai contoh, jawaban siswa K2 ditujukan pada gambar 4.13. Data hasil wawancara. Wawancara dilakukan setelah siswa mengerjakan tes kemampuan kognitif. Wawancara dimaksudkan untuk mengetahui gambaran karakteristik cara belajar siswa berdasarkan gaya belajarnya. Gambaran karakteristik cara belajar siswa tiap gaya belajar disajikan sebagai berikut. Karakteristik siswa visual. Hasil wawancara memberikan informasi karakteristik siswa visual diantaranya 1. Senang mencatat informasi yang diperolehnya dan membuat rangkuman. 2. Suka menggambar. 3. Senang membuat peta pikiran dalam kurung untuk dilihat. 4. Lebih mudah mengingat materi yang dituliskan daripada yang didengarkan. 5. Sulit memahami nama-nama istilah. 6. Membaca buku untuk memahami materi. 7. Membutuhkan objek untuk dilihat ketika belajar. 8. Belajar dengan menonton video, melihat animasi di aplikasi belajar, dan mengikuti Google Meet. 9. Senang memperhatikan gambar daripada tulisan ketika membaca buku. 10. Menyukai bacaan yang berwarna. 11. Senang melihat ekspresi guru ketika mengajar. 12. Mencatat materi yang didengarnya. Karakteristik siswa auditori. Hasil wawancara memberikan informasi karakteristik siswa auditori diantaranya 1. Mudah memahami pembelajaran jika mendengarkan penjelasan guru dengan baik. 2. Mendengarkan penjelasan dari video dan Google Meet. 3. Suka bertanya. 4. Suka berdiskusi. 5. Kurang mampu memahami simbol-simbol tertentu. 6. Kurang mampu memahami gambar atau grafik tanpa dijelaskan. 7. Mengucapkan berulang-ulang materi yang sedang dihafalkan. 8. Mengucapkan tulisan di buku ketika membacanya. 9. Meminta bantuan orang lain membacakan informasi untuknya. 10. Memperhatikan intonasi suara guru saat menjelaskan materi-materi yang penting. Karakteristik siswa kinestetik. Hasil wawancara memberikan informasi karakteristik siswa kinestetik diantaranya 1. Sering melakukan jeda dalam kurung istirahat dalam belajar. 2. Senang membuat peta pikiran dalam kurung menyukai ketika sedang menggambarnya. 3. Senang mengunjungi perpustakaan untuk mencari buku secara langsung. 4. Lebih senang belajar dengan mempraktikannya. 5. Menyukai aktivitas fisik. 6. Ingin melakukan segala sesuatu. 7. Suka melihat demonstrasi dan melakukan percobaan langsung. 8. Tidak bisa diam ketika belajar. 9. Tidak tahan duduk lama. 10. Senang memainkan alat tulis ketika belajar, misalnya pena. 11. Meminta arahan dari guru untuk memberi soal dan cara penyelesaiannya. Bab 5. Kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa gaya belajar yang mendominasi siswa 11 MIPA SMAN 1 Cibarusah adalah visual, sebesar 40,27% dalam kurung 29 siswa. Kemudian diikuti auditori sebesar 36,11% dalam kurung 26 siswa, dan kinestetik sebesar 23,61% dalam kurung 17 siswa. Hasil penelitian menunjukkan kemampuan kognitif siswa berbeda-beda berdasarkan gaya belajarnya. Siswa dengan gaya belajar visual cenderung menguasai hingga kemampuan menganalisis. Siswa dengan gaya belajar auditori mampu menguasai kemampuan mengingat, memahami, dan mengaplikasikan, sementara siswa dengan gaya belajar kinestetik memiliki kemampuan mengingat dan mengaplikasikan. Saran. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut. 1. Materi dalam penelitian ini, dalam kurung suhu dan kalor, dapat mendeskripsikan kemampuan untuk seluruh jenjang kognitif. Penelitian selanjutnya dapat memilih materi yang memiliki karakteristik yang sama, seperti kinematika gerak, hukum Newton, optik, dan sebagainya. 2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk dapat melihat strategi guru dalam mengajar dengan menggunakan lembar observasi. 3. Penelitian ini mengkaji analisis kemampuan kognitif berdasarkan gaya belajar, sehingga perlu adanya kajian terhadap
Analisis kemampuan maupun keterampilan lainnya berdasarkan gaya belajar. Misalnya, kemampuan pemecahan masalah, keterampilan berpikir kritis, keterampilan berpikir kreatif, dan sebagainya. Dokumentasi penelitian. Semoga presentasi saya dapat bermanfaat. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas kesalahan pengucapan dan penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.